Pesan untuk Lala. Ibu terpaksa bicara tidak secara langsung sama Lala karena ibu menghindari konflik sama Lala. Sudah sangat sering Lala melawan ibu, membentak, melotot, teriak-teriak. Ibu sedih lah, ibu menangis. Ibu selalu menangis. Anak perempuan lagi kok seperti ini sama ibunya. Padahal dia kelak akan melahirkan anak juga. Gimana rasanya melahirkan? Sakit luar biasa lah. Seberapa besar pun Lala memberikan untuk ibu, tidak akan bisa mengganti semua pengorbanan ibu. Ibu lah orang dari kampung, tidak dibiayai serupiah pun sama orang tua untuk menjadi orang sampai sukses seperti sekarang. Tapi ibu bisa jadi orang sukses karena ibu tidak pernah melawan orang tua. Ibu mengharapkan doa dari orang tua. Setiap kali ibu memiliki rencana cita-cita, ibu selalu minta doa dari mbah perempuan. Tapi kalian, buru-buru kalian minta doa, yang ada kalian memusuhi ibu, membentak-bentak ibu, mencaci ibu. Lala, mudah-mudahan tidak terulang lagi Lala melawan ibu. Mudah-mudahan Lala melawan ibu itulah yang terakhir dan tidak akan Lala ulangi lagi. Yaitu tanggal terakhir yang baru-baru ini Lala melawan ibu itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ketika itu libur, pas hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Lala menunjukkan pengumuman seleksi tes administrasi masuk IPDN lulus. Tapi karena Lala lalai sehingga Lala terlambat untuk daftar ulang. Sedangkan daftar ulangnya pada tanggal 13 sampai tanggal 21. Lala tidak terlalu mementingkan sehingga Lala sampai lalai. Padahal ibu sangat berharap sekali Lala bisa ikut kompetisi masuk IPDN agar masa depan Lala tuh terjamin dengan kuliah di IPDN. Baru semester 1 aja Lala udah dapat NIP, statusnya udah pegawai dan tidak bayar SPP, biaya hidup ditanggung, gratis tis. Dan tamat itu langsung jadi pegawai negeri sipil. Ingatlah, ada undang-undang terbaru yang tidak menerima lagi pegawai negeri sipil dan pensiunan itu tidak diganti lagi dengan pengangkatan atau penerimaan pegawai negeri sipil. Itu ada peraturan yang baru. Pegawai negeri sipil diisi hanya dari yang tamatan ikatan dinas, ya, yang orang-orang ikatan dinas itu tamatan ikatan dinas seperti SETAN, SETIS, IPDN dan lain-lain. Jadi itu tenaga profesional yang akan jadi pegawai negeri sipil hanya tenaga profesional dan tenaga kesehatan saja, profesional kesehatan. Jadi yang tamatan umum itu akan digantikan oleh teknologi.
Sekarang saja, contohnya ibu dosen. Ibu ini tidak membutuhkan tenaga staf dari ibu membuat perencanaan ngajar sampai evaluasi ngajar sampai dengan kenaikan pangkat ibu sama sekali tidak melibatkan staf. Karena cukup ibu menggunakan aplikasi Sister. Itu salah satu contoh. Makanya nanti staf itu tidak ada lagi kecuali yaitu tenaga yang dari ikatan dinas. Dan mulai sekarang tidak ada lagi jabatan struktural, yang ada jabatan fungsional. Nanti akan difungsionalkan semua. Gitu. Jadi ke depan tuh susah mau cari kerjaan. Makanya ibu kan bilang ke Lala, Lala harus jadi orang sukses supaya nanti tidak dihina dan diinjak-injak suaminya. Tapi Lala malah berpikir jelek terhadap ibu. Kalau ibu nasihati dilawan. Lala membentak-bentak ibu, mencaci maki ibu, teriak-teriak. Ya Allah, ibu sampai, Masya Allah, ini karena ibu. Sampai ibu rasanya sedih sekali punya anak kok kayak gini. Ibu menangis, bayangkan andai ibu punya anak seperti Vira. Yang Bude Surti bersaksi, Bude Kelenteng bersaksi, Vira itu anaknya penurut sekali. Sampai tamat kuliah tidak pernah pacaran. Tidak pernah pacaran. Kalau pergi belajar kelompok sampai jam 9 dijanjiin harus pulang 9 malam. 9 tepat selalu datangi 9 malam tepat. Lewat sedikit dimarah sama Pak Dijaimun. Itu Budi Surti yang bilang bersaksi. Dan Vira itu kerjanya ya hanya belajar, ngaji, sholat, belajar, ngaji, sholat. Dan bantu orang tuanya hanya nyapu sama ngepel. Memang betul lah ibu kalau ke rumah Pak DJ menumpang sholat di kamar Vira. Kamarnya rapi, bersih, sangatlah jomplang dengan keadaan Lala bertolak belakang. Jadi berbanding terbalik dengan Lala. Ibu ini sedih sekali. Kenapa ibu punya anak seperti ini? Tidak memprioritaskan masa depannya. Ibu Nila tidak pernah melawan orang tua lah. Tidak pernah melawan orang tua. Makanya ibu bisa jadi orang sukses. Karena Allah kasih kemudahan, kelancaran. Lah, kalau tidak ibu panting. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya. Ya, di samping ibu jadi seorang ibu yang harus membimbing, mendidik anak. Ibu juga tulang punggung cari nafkah. Sehingga ibu tidak bisa maksimal untuk didik kalian. Seharusnya kalian tuh jadi anak yang baik. Ngerti keadaan orang tua. Orang tua, ibu ini kerja setengah mati untuk siapa? Untuk kalian. Ibu, kecilnya ibu, buru-buru kendaraan motor. Sepeda aja ndak ada, buru-buru sepeda. Sekolah aja ndak dibiayai serupiah pun sama orang tua lah. Tapi ibu bisa jadi orang sukses. Dan ibu senang bisa menyantuni mbah, menafkahi mbah. Semasa mbah masih hidup. Kalian belum bisa berbuat apa-apa untuk ibu. Tapi udah melawan sama ibu. Selalu menyakiti perasaan ibu. Padahal ya, ibu, kalian, ibu beliin motor masing-masing satu-satu. Motor baru, gonta-ganti motor. Perlu laptop, ibu beliin laptop masing-masing. Dan ibu belikan rumah untuk masa depan kalian, untuk tempat berteduh. Kurang apa orang tua lain tidak seperti ini? Orang tua lain tidak seperti ini. Contohnya orang tua Mas Danang. Apa ada ngasih anaknya? Tidak ada. Yalah. Jadi kalian harus bersyukur sama Allah agar ditambahkan nikmatnya.
Jangan pernah lagi melawan ibu lah, karena ibu kasihan sama Lala. Ibu melihat selama ini Lala pintar, cerdas, tapi kok selalu mengalami kegagalan. Terkendala, apa terkendala. Ibu kadang mikir ada apa? Apa karena Lala suka melawan ibu? Karena ridho Allah itu ridho dari ibu. Ibu sebenarnya ridho memaafkan anak-anak ibu termasuk Lala. Tapi ibu tidak ngerti apakah ibu benar-benar di hadapan Allah udah dianggap ibu udah ridho. Karena ketika ibu berdoa, ibu sambil menangis, ibu sedih. Ibu nelongso, apa karena ibu nelongso ini sehingga dianggap belum ikhlas? Ibu tidak tahu. Tapi memang ibu nelongso Lala. Lala, ibu berpesan, mulailah memperbaiki diri. Ibu ini udah tua, ibu tidak mau lagi tertekan batin, ibu tidak mau lagi berdebat, ibu tidak mau lagi terganggu ketenangan hidup ibu. Ibu ini udah tua, paling entah kapan sisa umur ibu lah. Harusnya kalian mikir ibunya udah tua, harusnya kalian membuat ibunya senang bahagia, bukan sebaliknya.